Saudara sekalian, saya punya tamu istimewa ya. Jadi saya mau menyampaikan sikap politik saya dulu ya. Tetapi saya mengundang orang yang kebetulan belum dimenangkan, belum menang. Jadi beliau cukup satu kata. Namanya Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil Pak Sus, Pak Kiai ya. Pokoknya saya mix up ya. Jadi saudara sekalian, jadi klarifikasinya begini. Saya pemilih PKS, ya kan? Pemilih PKS paling tidak sejak 2 edisi pemilu terakhir. Itu. Tapi juga saya pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres terakhir. Ya. Begitu PKS tidak mendukung Anies, saya kecewa. Kan boleh kan? Oh, ya boleh. Kan? Saya kecewa. Tetapi saya juga tidak terlalu happy juga ketika Anies ramai-ramai mendukung pasangan Pramrano ya atau Prano. Karena itu saya golput. Jadi saya tidak datang. Saya termasuk bagian dari 40% orang yang tidak memilih atau memilih semuanya. Gercos alias gerakan coblos semua. Dan itu hal yang merupakan sikap politik saya. Jadi kecewa dengan PKS tapi tidak happy dengan PDIP, ya kan begitu. Akhirnya saya mengambil sikap untuk tidak memilih. Dan banyak ternyata yang sama dengan saya. Bahkan Ridwan Kamil mengatakan yang namanya golput atau plus gercos itu adalah pemenang pilkada di DKI. Karena jumlahnya 40% dari DPT. Ya, kalau 40% ya memang 47. pemenang. Hah? 47 kan nggak salah. 40 ya, pokoknya 40-an%. Ya kalau memang 40-an% dari DPT ya pemenang memang. Tetapi saya tidak pernah bermasalah dengan aktor-aktor yang terlibat ya. Saya tidak bermasalah dengan RK, dengan Pak Sus ya. Walaupun kita baru 3 kali ketemu ya. Tapi secara tidak langsung semua. Ketemu di perkawinan, ketemu di 212, kemudian ketemu di sini. Tetapi saya undangnya sudah sebelum itu sesudah 212 saya undang. Sesudah. Oh sesudah ya, sesudah. Karena saya memang menunggu habis perhelatan. Jadi habis perhelatan ya sudah. Jadi saya berharap bahwa nggak ngerti apa yang saya harapkan nanti. Karena dia bilang, wah soalnya ini urusan saya. Oke Pak Sus ya, sebelum saya berlama-lama, saya ingin memulai pertanyaan yang konkret, yang current. Kenapa akhirnya RK Suswono tidak mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi, padahal suara untuk 50% atau 50% kurang sehingga menyebabkan putaran kedua itu kecil sekali, hanya sekitar 2.000-an suara atau kalau persentase ya kurang lebih cuma 0,7%. Silakan Pak Sus. Ya begini Bung Refli ya, jadi memang Pak Ridwan Kamil kan suka menyampaikan ya bahwa saya dengan Pak Suswono ini kayak ibarat pengantin. Iya. Ya. Apalagi Pak Ridwan Kamil ya, sejak awal ketika dari Bandung beliau diminta untuk ke Jakarta, ya tentu dengan segala konsekuensinya lah bahwa dia akan didukung dan sebagainya. Artinya bahwa memang dalam konteks Pilkada DKI ini betul-betul kami ya menjalankan apa yang menjadi agenda dari tim ses ya yang diketuai oleh Pak Ariza ya. Ariza Patria ya. Ariza Patria begitu ya. Dan ya semua proses kita jalani sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan alhamdulillah ya, artinya saya sendiri secara pribadi boleh dikatakan selama 2 bulan penuh ya, itu boleh dikatakan berangkat habis subuh, pulang ya bisa jam 11, jam 12, jam 1 malam, artinya kita lakukan lah komunikasi. Kalau dulu ada remaja pulang pagi, kalau ini kandidat pulang pagi. Ya pokoknya kita lakukan lah semua itu proses semuanya ya. Ya dan ya hasilnya saya kira sudah diketahui bahwa memang ya
prosesnya kalau kita lihat ya memang cukup banyak variabel lah yang untuk menjadikan pada akhirnya hasil akhirnya seperti itu. Ya. Jadi apakah dari tim sesnya, apakah dari logistiknya atau dari program-programnya dan sebagainya. Nah, intinya pokoknya banyak variabel yang mempengaruhi tentu. Dan hasil akhir yang ada ya memang faktanya seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya memang dari tim hukum waktu itu sudah menyiapkan beberapa kemungkinan yang karena ini proses politik kan, artinya bisa sampai kepada MK. Ya. Artinya ya itu disiapkan saja. Ya. Nah, pada akhirnya kemudian rapat tim ses yang di hari terakhir ya waktu itu saya pun juga ya menunggu apakah mau terus apa tidak. Ya bagi kami terus terang aja dengan Pak Ridwan Kamil dan saya pokoknya intinya kita siap aja menerima apapun. Mau KMK ya saya dan Pak Ridwan Kamil siap tanda tangan. Kalau kemudian pada akhirnya misalnya ya sudah untuk menjaga kondisivitas Jakarta dengan pertimbangan-pertimbangan banyak hal dan kami ya siap nggak ada masalah karena buat kami itu sejak awal bukan siapa yang memimpin, tapi bagaimana kepemimpinan ini benar-benar bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat Jakarta. Itu kan yang kita lakukan. Makanya kan kita selalu ini kan kontestasi gagasan. Yeah. Kontestasi gagasan yang kira-kira memang rakyat Jakarta akan memilih siapa ya itu kami serahkan sebetulnya kepada rakyat Jakarta. Tetapi tadi saya sedikit mungkin barangkali begini Bung Refli tadi soal kenapa ya kok banyak rakyat Jakarta yang ini kan barometer ya. Yeah. Kenapa kok ketidakdatangan ke TPS itu besar sekali. Kalau menurut saya ini kan paling rendah kalau nggak salah ya dalam pilkada ini. Saya nggak tahu kalau paling rendah, tapi intinya tinggi banget. Ya, Nah, tetapi kan ini perlu diuji. Ya tadi ya, salah satunya mungkin Bung Refli adalah yang tidak datang ya, karena memang punya prinsip. Kan begitu ya. Anak istri saya datang. Memilih calon yang berbeda. Jadi saya terus terang aja, anak saya 2. Satu memilih Kasus yang autis ini, yang nomor 1, anak nomor 1 memilih pasangan Pramono Anung. Gitu. Tapi saya bapaknya nggak datang. Ya, artinya kalau itu mungkin memang perlu disurvei yang mendalam. Sehingga memang apa sih faktornya gitu ya? Apa benar karena kercos ya? Atau memang ada faktor lain? Ya? Karena dari survei sendiri ya ternyata pragmatisme masyarakat juga masih tinggi. Lebih dari 60%, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 70% dan sebagainya. Jadi saya kira juga ada faktor-faktor itu. Dan kami di pasangan RK Suswono memang sejak awal kami mengatakan tidak ada money politik. Kami memang akan menjaga kalau menang bermartabat. Ya, artinya itu yang kami jaga begitu, Bung Refli. Gitu. Oke, ini belum kan? Kok tiba-tiba saya merasa ini jam 2 kurang kok tiba-tiba ada seperti mau terdengar azan bukan ya? Jadi Pak Sus ya. Ini saya mohon maaf ya, saya mau nanya setajam-tajamnya, Pak Sus silakan jawab sejelas-jelasnya atau tidak mau jawab juga nggak apa-apa. Sebelum pengajuan MK ini ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Bocor alus Tempo mengatakan sebenarnya Jokowi ingin ini dibawa ke MK karena dia pengen Kasus menang atau ridho ya. Kemudian tapi terakhir akhirnya perintah Prabowo adalah tidak maju. Bahkan bahasa Prabowo itu ya kalah katanya. Nah, faktor itu yang dianggap paling determinatif, paling determinan menentukan akhirnya pasangan Ridho ini tidak maju ke MK. Gimana? Informasi yang Pak Sus dengar. Ya, saya sih hanya dapat WA dari Pak RK ya. Pak RK bahwa Pak Sus ya sesuai dengan arahan pimpinan ya artinya saya tidak tahu pimpinan apakah tim ses ya. Mungkin karena yang jelas kan komunikasi dengan Pak Arisa ya, beliau langsung bahwa kita tidak melanjutkan ke MK. Oh ya sudah, tidak ada masalah Pak RK karena saya kira apalagi sekali lagi tadi kalau toh yang pada akhirnya Pak Pram dan Pak Rano Karno yang memimpin Jakarta, toh kemarin sudah menyatakan dalam debat bahwa dia akan melanjutkan program-program yang bagus dari gubernur sebelumnya kan. Nah, ya udah kita dukung aja.
supaya janji-janji dia nanti ditepati. Karena tidak mesti harus kami yang mimpin. Ya. Buat kami itu legowo, sebenarnya sikap kenegarawan lah buat kami yang kita tonjolkan. Karena apa ya? Memang saya kira banyak pertimbangan juga ya. Sekarang Jakarta relatif sudah kondusif. Ya. Yang kedua, kalau toh harus ada putaran kedua, paling tidak menghamburkan uang juga yang cukup besar. Ya, yang saya kira itu mungkin lebih bermanfaat ya, dalam situasi kondisi keuangan negara juga sekarang kan sedang berat. Ya. Jadi menurut saya sih, enggak ada. Apakah juga karena dugaan perhitungan selain soal kondusif ya kondisi di Jakarta? Tapi juga kalau harus putaran kedua tidak mudah juga karena gapnya 10% paling tidak existing. Ya kalau soal itu kan itu masih asumsi kan, artinya sesuatu bisa berbalik dan ya kita bisa lihatlah Pramono dulu berangkat dari berapa persen kan. Tetapi kan karena kerja-kerja sistematis yang bisa kemudian dia tim sesnya kelihatannya mungkin memang logistiknya luar biasa ya. Karena iklan di TV aja kan bisa hampir 2 bulan kan. Enggak lihat saya. Nah, itu. Karena saya enggak peduli. Karena dengar katanya. Karena saya enggak peduli. Yang jelas di APK lah. Di APK di jalan-jalan kan juga lebih dominan daripada RK Suswono ya. Baru mungkin belakangan lah RK Suswono agak bisa ngimbangi gitu ya. Artinya ya banyak faktor, sekali lagi banyak variabel. Nah, sebetulnya kalau toh memang ada peluang di putaran kedua, ya ini juga banyak yang pada semangat juga. Wah, ini saatnya kita untuk membalikan suasana. Karena dulu juga Ahok kan juga pada akhirnya di periode berikutnya kan bisa dikalahkan juga di putaran keduanya gitu. Tapi ini kemudian memunculkan satu fakta ya. Satu pemikiran dari saya, kok bisa kalau APK Pramono Rano lebih dahsyat, lebih banyak dibandingkan Erkasus? Bukankah Erkasus didukung oleh kekuasaan? Saya frankly speaking kan, karena saya pemilih PKS boleh dong saya ngomong apa adanya. 1, didukung oleh Jokowi. 2, didukung oleh Prabowo. 3, didukung oleh koalisi yang sangat gemuk, hampir semua partai politik. Sementara Pramono Rano hanya didukung oleh PDIP dan Hanura. Itu pun Hanura karena nggak bisa gabung aja. Kalau dia mau bisa gabung, karena ada sejarah Oso dengan Prabowo kan soal HKTI. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba terlihat Erkasus lebih lemah? Apa partai-partai itu nggak nyumbang atau gimana atau nggak kerja? Ya, semua kan diserahkan pada tim ses. Ya, semuanya pada Pak Ariza lah yang memimpin itu dan dia apalagi sendiri, Ariza orang Gerindra. Ya, tapi dia sendiri memang menyatakan bahwa ini ya memang logistik kita hanya sebatas ini begitu. Artinya memang terbatas ya. Ya sudah kita optimalkan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, alhamdulillah paling tidak kalau kami ya dengan jaringan PKS-nya yang sudah cukup terstruktur sampai ke ranting-ranting bahkan ke RW RT ya kita ya gerakan secara optimal gitu. Artinya yang ada. Nah, jadi sekali lagi fakta di lapangan bisa dilihat lah. Bung Refli saya kira kan sering jalan di jalan-jalan. Saya nggak lihat. Jadi terus terang saya skeptis dengan Pilkada DKI sehingga saya tidak tahu debat saya tidak pernah nonton. Kemudian walaupun disiarkan debat di Era Channel tapi saya juga nggak lihat. Gitu ya. Jadi benar-benar saya tidak tahu. Ya itu artinya kita bisa melihat sendirilah fakta-fakta di lapangan dan apa ya dari laporan-laporan yang ada pun juga bahkan ketika pekan tenang itu ya 3 hari tenang itu pun juga banyak logistik yang memang terus terang aja memang kita sejak awal katakan bahwa kami tidak melakukan itu dan memang karena juga terbatas yang ada ya. Nah ini fakta lah artinya yang saya sampaikan ya faktanya seperti itu sehingga kalau memang pada akhirnya kita kalah ya dalam arti ya memang sana nomor 03 unggul ya menurut saya itulah fakta yang terjadi begitu. Nah, menurut saya sekali lagi kita tidak apa ya ya yang ini kan sudah terjadi. Iya. Yang sudah terjadi ya untuk evaluasi saja. Iya. Evaluasi, kan sama seperti Pak Prabowo bilang pilkada itu mahal dan lain sebagainya ya kan. Iya. Jadi kita kan tidak bisa ngomong apa yang belum terjadi. Kalau yang belum terjadi namanya ngarang semua itu. Prediksi semua. Kita evaluasi dan prediksi kan biasanya kan. Oke Pak Sus ya. Ada kesan bahwa Jokowi dan Prabowo tidak all out di Jakarta.
Beda sekali dengan di Jawa Tengah untuk Pak Jokowi, Sumatera Utara untuk Pak Jokowi, kemudian Banten untuk Gerindra atau Pak Prabowo, kemudian Jawa Barat untuk Gerindra atau Prabowo. Karena di situ kepentingan mereka langsung. Di Jawa Tengah itu bahkan dua-duanya berkepentingan, baik Prabowo maupun Jokowi. Sehingga endorsement ke sana itu lumayan lah. Termasuk keterlibatan Parcok katanya kan. Tapi di DKI ini bahkan yang namanya deklarasi atau kampanye akbar itu tidak didukung oleh ketua umum partai pendukung. Cuma yang hadir cuma nggak ada ya. Ada apa namanya Pak Aher waktu itu sebagai PLH PKS datang ya. Oke, PLH wajar lah PKS. Para sekjen ya. Iya, nggak ada ketua umum partainya. Ya sekjen. Iya, nggak ada. Nah, itu kemudian menyebabkan orang berpikir, wah ini kayaknya Kimplas kok digembosin. Dan akhirnya berlaku pikiran lama, orang mengatakan orang nggak mau kalau PKS berkuasa, ya kan? Apalagi Ridwan Kamil ada sejarah PKS-nya juga gitu. Itu gimana Pak Sus? Ya, saya kira sejak awal dari PKS kan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ya. Ya. Ya, kami pun ya tadinya kan saya juga kaget tiba-tiba saya yang ditugaskan untuk menjadi calon wakil gubernur. Iya. Ya. Karena kan sebelumnya aman ya. Iya. Ternyata walaupun pakai kata aman nggak aman juga. Nggak aman ternyata. Nah, jadi buat kami dari PKS sejak dini bahwa memang kami tidak terlalu istilahnya sekali lagi siapa yang memimpin. Karena kami pun coba dulu ketika Pak Anies dulu, dia bukan kader PKS, tapi kita di Jakarta, kita bahkan tadinya kan Pak Sandiaga Mardani ya awalnya kan, nah, ternyata kan sebetulnya ada keterlibatan Pak Ridwan Kamil loh di 2017, karena waktu itu dia ditawari lebih dulu untuk maju ke Jakarta. Ya, tetapi waktu itu karena dia ibunya tidak mengizinkan, kamu belum menyelesaikan sebagai wali kota di Bandung, diminta untuk diteruskan dulu. Ya, soal Jakarta nanti ada waktunya, gampang katanya. Tapi ya memang 2017 kita nggak bisa juga bilang karena orang nggak nyangka Anies tiba-tiba diberhentikan sebagai Mendikbud kan pada waktu itu. Karena saya ingat betul dia diberhentikan di Mendikbud itu 27 Juli 2016. Ya. Padahal sebentar lagi itu sudah pendaftaran calon gitu. Kan pendaftaran calon kan mulai September atau apa gitu ya. Gitu. Ya, artinya bahwa kita sekali lagi kalau bagi PKS artinya siapapun yang memimpin Jakarta sepanjang tadi sangat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Jakarta, kita akan support ya, apalagi nanti kan ketua DPRD-nya dari PKS. Ya, jadi enggak perlu khawatir Pak Pram nanti memimpin Jakarta ini sepanjang tadi komitmen dia, apalagi yang tadi sudah ikrar akan meneruskan program-program yang bagus dari gubernur sebelumnya, bahkan akan ditingkatkan kan. Nah, ya udah. Tapi kalau kita mau bicara secara ideologis kan aneh di Jakarta, bukan aneh. agak tinggi, agak jauh ideologinya ya antara gubernur, wakil gubernur yang pure PDIP dengan mayoritas DPR. Walaupun kita nggak bisa dikatakan mayoritas karena tidak 50% plus 1 ya, cuman kursi terbanyak dengan PKS yang jadi pimpinan DPR itu. Saya membayangkan dinamikanya akan lumayan tinggi ya kayaknya nih, enggak? Saya kira sih realistis saja. Sepanjang program-program itu bagus, pasti tidak akan dihambat ya. Beda sama dulu kan, ada program yang yang mau menjual saham itu. Iya, saham berbintang. Bukan bintang, katanya sih angker katanya. Oh sorry, angker ya, angker bir. Angker bir. Ya, angker bir. Ya, artinya kan ternyata oleh Pak Ketua sendiri bisa menghambat kan waktu itu. Ya. Ya itu kan artinya bisa ya, tetapi kalau PKS tentu sekali lagi sepanjang tadi programnya memang positif dan bagus untuk rakyat, nggak usah khawatir, pasti akan didukung. Karena kalau dulu ya tensi politik tinggi sekali. Ya. Apapun yang disampaikan Anies ya sebagai gubernur pasti akan ditolak oleh PDIP dan terutama PSI kan begitu. Ada 11 program yang ditolak. Yang ditolak. Nah, gitu.
Saya yakin PKS tidak sekejam itu. PKS itu tidak. Intinya kan PKS itu partai kita semua. Oke. PKS. Gitu. Jadi insya Allah makanya jadi, saya mendukung betul. Ya mudah-mudahan PKS bisa rebound ya. Karena bagaimanapun kemarin mengecewakan sekali ketika tidak kemudian berkolaborasi dengan Kimplas. Itu realita politik yang kemudian ya, orang tapi lain gini ya Bung Refli ya, artinya kita juga harus paham betul situasinya saat itu. Ya kan kita kan tidak tahu ada keputusan MK yang sudah diputuskan oleh majelis hakimnya tanggal 1, tapi kan baru diumumkan dibacakan tanggal 20 Agustus sehari, bahkan nggak nyampe sehari karena waktu itu kan deklarasinya malam kan. Nah paginya itu ternyata ada putusan itu yang nggak tahu ya kalau Bung Refli sebagai orang hukum kira-kira tapi kan keputusan MK kan final kan, mengikat kan, jadi ya kita juga tidak tahu ya, karena waktu itu kemudian kita sudah tanda tangan kan, besoknya ada putusan itu kan tentu tidak pantas pada PKS untuk kemudian menarik diri kan. Ya tapi gitu. Orang mengatakan di Jawa Barat bisa. Tidak, di Jawa Barat itu memang sudah ada komitmen bersama bahwa PKS juga punya calon gubernur sendiri. Sudah sejak awal. Sejak awal. Tapi bukan Pak Seko waktu itu ya. Artinya masih yang digadang-gadang waktu itu Pak Haru ya. Tetapi memang belum final juga. Masih digadang. Nah ternyata tiba-tiba ya waktu itu tentu harus koalisi kan. Nah tetapi kemudian tiba-tiba ya ada peluang yang kemudian juga akhirnya dimanfaatkan oleh PKS untuk pada akhirnya Pak Seko yang maju. Gitu. Ya tetapi harga ini terus terang saya menyesalkan harga yang harus dibayar oleh PKS itu besar sekali. PKS kalah di Jakarta, kalah di Depok, kalah di Bekasi, kalah di Jawa Barat, di mana itu adalah basis-basis PKS yang sebelumnya secara tradisional bisa dimenangkan PKS. PKS signifikan di sana, baik eksekutif maupun pemilihan legislatif. Dan ada banyak orang yang mengatakan PKS terlalu percaya diri. Tidak melihat bahwa pemilih PKS ini tidak hanya pemilih yang ideologis, tapi juga pemilih yang rasional. Pemilih yang kenapa memilih PKS? Karena senang dengan sikap PKS yang melawan dengan kekuasaan. Beroposisi dengan kekuasaan. The last kan tinggal PKS yang kemudian pure sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi kan. Tapi begitu masuk Kimplas, maka PKS sudah kehilangan keseksiannya. Makanya kemudian, dan orang karena pemilih rasional, cepat sekali gitu. Karena orang akhirnya melihat, waduh kok PKS begini. Sebaliknya sekarang, dengan sikap oposisinya, PDIP yang menikmati kekuasaan sama Jokowi paling tidak 9 tahun, sekarang didukung sebagai oposisi. Gimana? Ya, kita orang lupa dengan oposisi PKS selama 9 tahun. Tapi kemudian lupa pula dengan bahwa PDIP bagian pemerintahan selama 9 tahun. Ya, makanya banyak variabel yang harus dikaji, Bung Refli ya. Katanya apakah benar memang karena ideologis atau memang pragmatisme dari masyarakat yang ternyata terus meningkat ya. Dari pileg kemarin aja kan juga luar biasa, bahkan antar calon sesama partai pun juga luar biasa. Tetapi kenapa kita bergabung ke Kimplas? Adalah Pak Prabowo itu kan 2 kali didukung oleh PKS. Cuma kan kemarin kadang ada calon yang namanya Pak Anies yang kemudian memang kita sejalan untuk untuk kita maju bersama begitu ya, sehingga kita dukung. Tetapi sekarang realitas bahwa yang terpilih adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sekali lagi bukan siapa-siapalah bagi PKS, pernah 2 kali kita mendukung. Maka kita bergabung itu karena dengan pertimbangan bahwa kita realitas sekarang ini adalah Pak Prabowo existing yang sebagai presiden. Maka ya wajar ketika kita ingin ikut berkontribusi berkontribusi bagi dulu kan yang nyusun visi misi Pak Prabowo juga termasuk PKS ikut membantu menyusun itu. Maka mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan kemarin waktu pelantikan di MPR kan luar biasa beliau pidatonya kan.
yang saya kira pidatonya aja yang luar biasa. Ya mudah-mudahan jangan siapa tahu yang kalau kita ikut ngawal kan Pak Prabowo ingat loh dulu pernah menyatakan ini aja kita jalankan, kita bantulah supaya beliau sukses 5 tahun ke depan. Sekarang kita frankly speaking ya kan. Kadang-kadang banyak orang bicara mengenai Pak Prabowo itu hanya melihat dari pidatonya, tapi kurang melihat dari tindakannya, kan begitu? Ya kan baru enggak maksud tapi kan tindakan itu kan terjelma di awal ketika membentuk kabinet kan. Ya. Nah, orang kemudian mengatakan ketawa orang mentertawakan PKS. Ya. Bela-belain Kim Plus enggak menang di Jakarta. Di kabinet enggak ada juga orang PKS kecuali satu, itu pun sebenarnya bukan kader inti PKS. Bisa dibilang profesional. Menteri Tenaga Kerja kan. What happened with PKS? Kok seakan-akan dijanjikan tapi dilepeh. Di Jakarta pun dibiarkan, ditinggalkan juga. Apakah kemudian muncul memori 2000 berapa? 2012 bahwa yang penting asal bukan PKS, kan dulu kan begitu kan? Oke, silakan. Ya, saya kira sekali lagi bahwa ini pemerintahan baru berjalan. Ya, artinya bahwa kita juga ikut bergabung. Nanti kan dalam proses perkembangan pemerintahan ini kita banyak bisa terlibat ya. Karena begini, pengalaman ya dari oposisi selama 10 tahun. Banyak gagasan-gagasan undang-undang yang sebetulnya sangat baik, yang positif. Cuma banyak yang kadang-kadang nggak objektif, yang tidak. Ayo kita kaji dulu lah, bagus apa tidak. Ya, tetapi karena ini kita posisinya oposisi langsung ditolak. Wah, ini dari PKS, posisi udah tolak. Itu ada fakta-fakta seperti itu. Nah, apakah kita akan terus di luar seperti itu? Nah, mumpung sekarang ini ibaratnya kita dengan Pak Prabowo, artinya yang sudah pernah bekerja sama, capres yang kita dukung, dan kemudian dia pada akhirnya yang menang, ya maka pilihan kita. Dan di PKS ini kan memutuskan itu prosesnya panjang, ya, ada majelis syuro, ya yang sekian banyak orang, 99 orang itu ikut terlibat membahas itu, sehingga tidak diputuskan secara individu. Ya, jadi disinilah yang saya kira, makanya PKS ya ketika mendukung penuhnya. Kalau diberi kalau itu kan soal hak prerogatif beliau ya sudah, artinya mendukung sepenuhnya. Diberikan jabatan ya tentu kita akan all out mengerjakan itu dengan sepenuhnya. Kalau toh tidak ya gagasan-gagasan bagus kita bisa kita teruskan. Lalu itu. Berarti kan kita bicara tentang PKS sebagai partai dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Itu. Tadi terkesan dari Pak Sus mengatakan bahwa akan jauh lebih efektif kalau PKS di dalam ketimbang di luar. Banyak pikiran yang rasional objektif karena dianggap orang luar, maka tidak digubris. Tapi apakah di dalam PKS juga mampu dan bisa bersuara? Saya kasih contoh. Kasih contoh dulu. Kalau bilang, oh ya bisa. Bisa itu kalau tidak pada inti kekuasaan, core bisnis kekuasaan. Saya kasih contoh. Bahwa Presiden Prabowo Subianto ketika dilantik pada tanggal 20 Oktober mengatakan akan menjalankan undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturan dengan selurus-lurusnya. Tetapi beberapa jam kemudian langsung dia melanggar undang-undang. PKS nggak bersuara tuh. Semua partai politik tidak bersuara. Yang bersuara cuma Refli Harun aja. Apa itu yang? Yaitu dia mengangkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet. Undang-undang TNI dengan jelas pasal 47 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 mengatakan hanya 10 institusi yang bisa dimasuki oleh perwira aktif. Kalau mau institusi lain silakan pensiun. Tidak boleh perwira aktif. 1. Menko Polkam, kantor Kementerian Politik dan Keamanan. 2. Kantor Kementerian Pertahanan. 3. Kantor Sandi Yuda, BSSN ya. Cyber dan Sandi Negara, kemudian kantor BIN, Badan Intelijen Negara, kantor Intelijen Negara, 5 kantor Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, 6 kantor Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional, 7 SAR, 8 BNN, Badan Narkotika Nasional, kemudian 9 itu adalah Sekmil, Sekretaris Militer, dan 10 Hakim Militer di Mahkamah Agung. That's all. Hanya 10. Gak ada tuh
sekretaris kabinet, sekretariat negara, apalagi itu, karena dianggap ini urusan politik sehari-hari. Tapi nggak ada orang yang kemudian mengatakan, ketika dikritik, mungkin juga dia dengar sayup-sayup dari Refli Harun dan lain sebagainya, diturunkan, bukan setingkat menteri katanya, ini eselon 2. Walaupun eselon 2 melanggar undang-undang juga karena masih perwira aktif. Nggak ada tuh ngomong itu satu. Saya kasih barang contoh dulu. Bagus. Yang kedua, ya kan? Kita ingat, saya frankly speaking, Erlangga Hartarto diberhentikan karena apa? Sebagai ketua umum partai politik. Karena banyak sprindiknya kan katanya. Bahkan bocor alus Tempo mengatakan 11. Konon Pratikno yang langsung menyampaikan itu, pesan itu. Kan Pratikno sebagai the messenger. Oke? Lalu sekarang dia angkat lagi tuh sebagai menteri. At the same time sebelumnya kita berantas korupsi dan lain sebagainya. Menteri-menteri lain yang terlibat BTS misalnya. Udahlah, yang sudah terspill ke media saja. Dito Aryo Tejo mengembalikan 27 miliar karena mendapatkan uang BTS. Boro-boro diproses jadi menteri lagi tuh. Belum lagi menteri lain yang saya dapat namanya juga mendapat uang dari BTS, termasuk orang-orang yang dekat dengan Prabowo misalnya. Enggak ngomong juga PKS sebagai partai dakwah. Maksud saya, apa iya kalau di dalam jauh lebih enak ngomongnya ketimbang di luar. Iya kalau hal-hal yang kira-kira cocok sama-sama ya kan. Tambah-tambah jabatan wakil pimpinan di lembaga legislatif itu cocok semua. Tapi kalau sudah hal-hal seperti ini belum tentu PKS berani ngomong ketika dia di dalam. Coba gimana jawab? Saya kira ini masukan bagus ini. Saya kira juga baru tersadar juga ini ada Bung Refli mengoreksi seperti itu. Saya kira ya ini masukan yang nanti bisa kami sampaikan kepada teman-teman di DPR ya. Bagaimanapun juga itu adalah tugas pengawasan kan bagian dari tugas DPR ya. Saya kira ini nanti tinggal kami sampaikan dan tentu juga ada komunikasi yang sifatnya antar partai ya. Saya kira ini juga bisa menjadi forum yang karena beliau sendiri kan akan memberi kesempatan ya forum partai-partai koalisi ya untuk ada pertemuan yang bisa menyampaikan tukar pikiran dan sebagainya. Saya kira ini menurut saya sih bagus untuk disampaikan. Begitu. Inilah enaknya PKS yang sudah lama teruji beroposisi ya. Kalau PDIP mendengar ini sekarang dia senang ya. Tapi kalau yang baru masuk pemerintahan yang tidak teruji beroposisi langsung dia karena kan begini dulu itu kayak Gerindra itu. Gerindra kan tidak teruji secara kafah beroposisi ya. Dengar begini. Bagus. Oke ya. Mudah-mudahan karena kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar dalam ketatanegaraan kita adalah menegakkan hukum dan konstitusi. Kalau konstitusi dan hukum itu dihianati justru oleh kepala negara dan kepala pemerintahannya sendiri, padahal dia berjanji untuk menghormati menjalankan hukum seluruh-seluruhnya, gimana lagi harapan kita? Masa orang lain yang dia bilang kalau ada pelanggaran hukum saya akan tindak langsung. Lalu bagaimana kalau dia yang melanggar? Saya tidak sentimen sama Prabowo, tapi saya tidak suka kepada siapapun yang menggunakan kekuasaan untuk melanggar hukum. Ini kan it is not about Mayor Teddy, tetapi ini adalah tentang bernegara kan. Begitu Pak Prabowo ya. Saya tidak sentimen dan saya sudah berkatakan berkali-kali, saya tidak tertarik dengan jabatan apapun yang diberikan selama masa pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Jadi saya tetap ingin beroposisi. Yang penting jangan dikriminalisasi, itu aja. Coba bayangkan. Jadi, pada dasarnya saya kira Pak Prabowo itu orang yang mau mendengar juga. Mudah-mudahan saya ngomong dari sini aja. Karena kalau kita langsung ngomong berdua doang, nanti dianggap kita sedang melakukan politik backdoor. Politik belakang pintu. Kan sini juga kan bisa didengar kan. Kita teriak, "Oi!" gitu ya. Oke. Pak Sus. Sekarang ya, kita kembali bagaimana judulnya menyelamatkan PKS. Ya. PKS ini partai yang sudah segmented, tapi begitu kena isu sedikit bisa dulu presidennya kan pernah terkena dan imbasnya luar biasa. Kenapa? Karena pemilih PKS itu tidak hanya ideologi saya katakan, bahkan makin lama makin tebal yang rasionalnya. Salah satunya orang demen sama PKS karena berani beroposisi kan begitu. Nah, tetapi dengan PKS, tadi Jakarta Bapak bisa berkelit, ya kan, Pak Sus.
Bagaimana dengan Sumatera Utara? Tiba-tiba mendukung pasangan Bobi Nasution dan pasangannya, saya lupa tahu pasangannya siapa. Padahal kita tahu siapa dia. Bagaimana isu-isu yang melingkupinya, ada soal private jetnya, ada soal blok Medan dan lain sebagainya. Lalu kita balikin lagi, ini partai dakwah gimana sih? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu tadi yang saya sampaikan. Ini kan juga kasusnya mirip-mirip Jakarta juga nih. Ya. Nah, jadi waktu itu kan kita sudah jelas akan mendukung Pak Edi Rahmayadi. Iya. Udah jelas, sudah kita sampaikan jauh-jauh hari. Tapi memang PKS tidak mungkin sendiri. Ya. Perlu ada partai lain. Dan waktu itu satu-satunya ya yang dimungkinkan adalah dengan PDIP. Ya. Bahkan kami pun akan koalisi dengan PDIP, nggak ada masalah. Ya. Ya, di daerah banyak yang kita juga lakukan koalisi itu. Ya. Nah, cuma sampai pada tanggal di mana ya sudah mepet dan tidak mungkin lagi ya. Sementara calonnya kan tinggal cuma 2 kan. Ya. Jadi nggak ada pilihan lain. Nah, daripada pada akhirnya kita juga karena belum jelas, tapi begitu kita mendukung pasangan lain, baru besoknya rekomendasi untuk Pak Edi Rahmayadi keluarkan dari PDIP. Nah gitu ya. Jadi ini kembali lagi kayak mirip kan setelah kita tanda tangan besoknya. Ya oke. Gini sama mirip. Gini Pak Sus. Ya. Kita bicara tentang moralitas politik, ya kan? Political morality. Ya sekarang begini tapi Bang Refli. Ya. Artinya kalau kita bicara tadi, ini Pak calon cuma 2. Oke. Satu tidak memungkinkan lagi kita untuk mendukung karena sudah ya tenggat waktunya sudah habis dan kita sudah ulur-ulur, ini sudah berkali-kali loh kita tunda loh. Ya, tapi kemudian pada akhirnya tinggal satu. Ya orang sekali lagi kan bisa berubah. Ya. Bagaimanapun juga namanya orang selama dia ya masih hidup. Ya. Artinya kemudian kita bisa dekat dengan yang bersangkutan dan kemudian kita bisa ngasih nasihat-nasihat ya dan kita bisa juga kritisi melalui DPRD-nya. Kenapa tidak gitu? Artinya berilah kesempatan. Jadi bagi kita dalam konteks berdakwah itu kan juga tidak menghakimi orang itu, yang kita bencikan perbuatannya. Enggak, bukan begitu. Orang. Kita enggak bicara dalam konteks dakwah, tetapi kita bicara dalam sebuah rasionalitas PKS, ya. Kita bicara cost and benefit, ya kan? Apakah PKS tidak sadar? Mungkin benefitnya ada dengan mendukung Bobi, ya kan? Yaitu tadi di DPRD Sumut, PKS barangkali, enggak juga saya rasa, kalaupun tidak mendukung juga tetap bisa amar ma'ruf nahi mungkarnya kan, bahkan jauh bisa lebih objektif. Karena kita tahu kan, DPR itu kan pengawas, ya kan? Dia mau oposisi, tidak oposisi dia tetap pengawas. Kan tidak ada kerjasama real dalam pemerintahan di DPR di daerah itu. Beda sama di presiden kan, memang ada menteri-menteri. Nggak mungkin juga kan dia merekrut, kan semuanya kan dibantu oleh birokrasi yang sudah mapan, yang sudah memang ASN. Tetapi kos yang harus dibayar oleh PKS ini kan seluruh Indonesia. Ya, tapi kan fakta gitu. 10 tahun kita oposisi kan juga nggak meningkat juga. Bukan nggak meningkat, Bapak minimal tambah 3 kursi lah di DPR. Kok bilang nggak meningkat? Iya, itu pun kalau menurut saya prosentase. Menurut saya Pak, kalau Bapak tidak dicurangin, saya yakin lebih dari itu PKS. Ya itulah makanya kan tadi. Sebenarnya lebih dari itu. Berarti kan artinya ada katakanlah mungkin itu asumsi itu benar ya. Artinya memang berarti kan ada intervensi dari kekuasaan. Ya, kalau tetapi ketika benar, Bapak masuk ke sana, masuk ke Kimplas, Bapak bukan naik, turun. Belum tentu, itu belum nanti kita lihat. It happen already right now. Iya kan? Di pilkada kan PKS kalah. Bayangkan Depok. Ingat loh, kita gubernur itu pemenang 64%. Di mana? Seluruh Indonesia. Ya itu kan nggak bisa dibilang PKS itself. Itu kan PKS menjadi bagian dari kekuasaan kan ada yang di Sumatera Barat, termasuk juga sekarang saya tanya, ada nggak dari gubernur itu yang kader PKS? Ya kan gubernur Sumatera Barat misalnya. Sumatera Barat itu kan incumbent, dan Sumatera Barat tuh kita udahlah sambil membalikan tangan tuh Pak Mahyaldi itu kalau kalah kebangetan. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, masa kalah dia, ya kan? Kebangetan Pak Mahyaldi. Tapi kan di daerah lain ada nggak kader pure PKS yang menang? Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau cuma sekedar ikut-ikut gabung-gabung,
ya Refli Harun juga bisa ikut gabung-gabung. Atau Anies Baswedan merasa menang dia sekarang. Padahal dia nggak ikut kompetisi secara resmi, tapi dia merasa ikut menang. Lalu belum lagi anak-anak Abah, kan nggak boleh merasa menang, tetapi betul kader pure PKS. Dulu Depok itu kader pure PKS, Jawa Barat kader pure PKS yang menang. Tapi sekarang PKS nggak bisa begitu lagi, banyak sekali kalah. Ya saya kira Gitu. ya realitas tadi artinya tapi kan di DPRD-nya paling tidak masih banyak ya kader. DPRD itu Bapak masih dalam ke posisi on the right track ketika masih beroposisi. Ke Pilkada ini yang kemudian membuat PKS berguguran di mana-mana kan? Enggak seperti itu, hanya beberapa ya mungkin di Jabodetabek lah ya, artinya secara umum aja di Jabodetabek. Ya tapi kan Jabodetabek itu adalah sebuah barometer rasionalitas. Iya. Jadi kenapa dulu PKS bisa menang Jakarta, ya kan? Kenapa bisa menang di sekitar Jakarta? Itu karena pemilih di sini jauh lebih rasional dan educated dibandingkan tempat lain. Jauh lebih mudah dikontrol, tidak money politik dibanding tempat lain. Menang di Jakarta dan di daerah sekitar Jakarta itu kemenangan yang patut dibanggakan. Makanya di daerah lain kan Kimplas menang semua. Tapi di Jakarta kalah Kimplas, gimana? Ya saya kira sekali lagi bahwa ya dari survei sendiri Jakarta itu di Jabodetabek lah ternyata pragmatisme juga masih tinggi kok. Saya mau bilang katanya orang-orang rasional semua, enggak juga. Ini fakta loh ya, ini survei loh. Benar memang. Tetapi Pak, di Jakarta itu orang tidak memilih RK-SUS itu justru karena ideologis. Karena mereka tidak ingin melawan, mereka ingin melawan kekuasaan yang kartel politik. Ya makanya tadi saya kira ini gitu. Perlu diuji dulu. Oke, saya kira itu perlu. Jadi sobat era sekalian, saya senang dengan Pak Sus ini, karena saya tahu beliau sudah teruji 9 tahun berposisi. Jadi kalau dikritik pun tidak akan marah. Enggak lah. Kader PDIP belum tentu bisa begini ya. Hey, Rano Karno, kapan Anda datang ke sini? Oke. Kalau Pramono saya nggak undang ya, karena mungkin sibuk banget ya. Tapi kapan-kapan boleh juga ya. Ridwan Kamil ya nanti kita undang juga ya. Bayangkan Pak Sus kehormatan. Pertama, yang dari 4 calon itu Pak Sus yang saya undang, ya kan? Yang datang ke sini. Kenapa? Saya undang Rano Karno juga. Saya tidak undang RK dan tidak undang. Kenapa? Kalau Pak Sus, saya pemilih PKS, saya punya personal feeling, ya kan? Kalau Rano Karno, saya bilang saya mau nanya dia sebagai Galih dan Dul aja. Saya mengundang dia sebagai bintang yang saya tonton film-filmnya di masa lampau, kan gitu. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian, Pak Sus ya. Ini boleh. Banyak sekali kita ditonton orang ya. Menarik. Kita ditonton oleh lebih dari 6.000 yang watching now, yang lagi sedang menonton. Berarti mereka sangat antusias. Kalau mereka antusias di jam segini loh Pak, di jam yang begini, itu artinya mereka cinta sama PKS. Tetapi mereka ikut menyesalkan PKS. Karena itu kita baca, ya Pak ya. Bapak harus hati-hati dan menahan napas. Oke ya. Jadi kalau cinta itu, walaupun kita marah, ibarat suami istri marah, tapi nanti balik lagi, ya kan? Beda. Saya tidak cinta dengan partai lain, cintanya sama PKS, ya kan? Tapi kalau ada apa-apa sedikit pun dengan PKS, saya merasa marah gitu kan, begitu. Dan orang PKS yang paling sering menghantam saya di sini, kalau dianggapnya saya mau mengkritik PKS, Tifatul Sembiring lah, kemudian Refrizal lah, macam-macam. Saya bilang, gimana PKS ini? Karena saking cintanya ya, Bung Refli. Saking cintanya mungkin ya. Saya bilang, saya ini orang besok-besok, kalaupun misalnya saya akan memilih, saya tetap akan memilih PKS. Tapi kalau saya lihat PKS masih di jalan amar ma'ruf nahi mungkar dan melawan kezaliman. Tapi kalau bergabung dengan kezaliman, ya nggak mungkin lah kita pilih kan begitu. Kalau Mulyono ikut campur sebenarnya neraka bagi partai itu sendiri. Kemudian mana buktinya adanya ngasih sembako? Coba mana gambarnya, fotonya? Dia bilang begitu ya. Sekedar usulan Presiden PKS ganti dengan Pak Mardani. Kemudian ada yang bilang kualat pada janda. Nah itulah kayaknya seperti itu kan contoh ya, itu kan fitnah-fitnah yang luar biasa ya. Padahal kan nggak ada kata-kata saya juga istilahnya
coba kalau direnungkan baik ya, justru kan saya ingin mengangkat kan terkait dengan anak-anak yatim, ya bahwa anak-anak yatim ini akan kita muliakan, ya makanya istilahnya jadi anak gubernur, ya jadi arahnya ke situ kita sebetulnya. Nah cuma waktu itu ada yang nyeletuk, ya karena kan saya bilang ya bukan berarti nanti karena jadi anak gubernur bukan berarti nanti ibunya yang janda itu jadi anak gubernur, jadi istrinya gubernur, bukan begitu, ya kan itu namanya berkelakar kan. Nah kemudian itu ada yang nyeletuk, Pak kalau ada kartu janda enggak Pak kan gitu. Sebenarnya kartu janda yang enggak ada lah Bu, ya yang ada kan nanti ada janda kan ada yang kaya ada yang miskin kan. Nah, gitu. Jadi kalau yang miskin sudah pasti tercover lah dengan kartu tersebut ya. Nah kalau janda kaya malah saya ingin bagaimana kalau bisa berjuang untuk, karena begini Bung Rafli, saya terus terang sedih. Banyak setelah saya turun ke lapangan, orang-orang yang miskin yang seharusnya terima bantuan nggak terima. Saya pernah ketemu namanya Bu Halimah. Di mana itu di Jakarta Barat. Itu sudah saya tanya, Ibu dapat apa bantuan dari pemerintah? Nggak ada Pak katanya. Nah Ibu saya tanya punya KTP? Enggak. Oh ya pantas kan berarti kan. Emang sudah berapa tahun Ibu tinggal di sini? 20 tahun. Gimana seorang Ibu Halimah kayak begini? Ada satu lagi, kira-kira 3 rumah dari situ, pemulung. Ibu juga. Ibu terima enggak bantuan? Enggak. Punya KTP? Punya. Punya KTP ternyata juga enggak terdata. Nah sementara ada orang yang katanya, ibu-ibu kalau suka cerita, gerangnya selenceng, dapat ya. Nah maksudnya begitulah. Jadi kalau itu bukan haknya ya jangan. Jadi maksud saya begitu. Tapi kan ini kan gubernur PLT. Gubernur kenapa? PJ maksudnya kan kalau ada fenomena seperti itu tidak dapat dari 2022 sampai 2024 selama 2 tahun ini yang berkuasa kan drop-dropan, nggak dipilih oleh rakyat, kan begitu. Itu. Berarti dia kan tidak menjalankan tugasnya. Itu makanya kan kita sedih kan melihatnya seperti ini. Ini di lapangannya seperti itu. Makanya saya ingin bagaimana, ayo kalau memang sudah cukup ya janganlah meminta bantuan seperti itu. Ini haknya orang miskin. Tapi Pak Sus, nah cuma begini yang dipelintir kan gini, karena saya bilang ya. Tuh contohnya kayak Khadijah tuh, ya bahwa beliau itu kan berkorban dan beliau nikah Rasul itu sudah mitra bisnisnya beliau. Jadi kok dibilang saya Rasulullah pengangguran gara-gara saya mengatakan kalau bisa tuh janda kaya tuh menikahilah pemuda yang nganggur. Maksudnya supaya maksud saya bukan ini kan juga namanya bercanda itu. Nah, dan wartawan sudah minta maaf sebenarnya ke saya. Iya, tapi begini Pak. Pak Sus tidak salah ya, tetapi yang Pak Sus keliru. Nah itu makanya saya minta maaf kan. Saya minta bukan maaf. Maksud saya gini, Pak Sus bercanda di ruang publik yang bisa digoreng orang. Kan itu soalnya, apalagi masa kampanye. Sama blundernya Ridwan Kamil kan, bilang janda lagi kan. Kalau cocok akan dikawini oleh ini, akan dipelihara oleh ini, kan kacau jadinya. Ya tapi artinya kan kalau seperti itu artinya apakah kan kita katanya mau istilahnya sudah menandatangani kampanye damai. Tidak. Mestinya enggak apa-apa dikoreksi. Maksud saya kan kasihan dari tulisan seperti itu orang nggak kenal saya. Langsung menghujat saya, memaki saya dan sebagainya. Tapi bagi saya sih tidak ada masalah. Gak apa-apa. Kan udah 9 tahun jadi saya malah dapat pahala kan? Iya. Dapat pahala. Loh saya aja dihujat tiap hari juga gak ada masalah itu. Setiap dibilang barisan sakit hati dan lain sebagainya ya kan? Gitulah. Bahkan dulu dibilang monyet, anjing dan lain sebagainya, iya kan? Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah kekeliruan itu adalah ketika terjadi di kampanye dan di ruang publik. Karena tidak ada yang ini sweeting ke saya bahwa ini karena itu kan di internal sebetulnya. Digoreng orang. Kita ngomong di musola aja sekarang dengan era media sosial ini bisa digoreng orang. Saya ingatkan penting juga para wartawannya. Artinya ketika menulis artinya dampak dari tulisan. Tapi enggak Pak, itu enggak hanya wartawan sekarang Pak. Sekarang ini justru yang paling berbahaya adalah orang yang punya HP merekam lalu
menyebarkannya ke WA dan lain sebagainya. Wartawan sih sekarang justru media mainstream itu tidak lagi punya. Ya tapi ini kan berangkat dari media mainstream itu yang kemarin itu dari Detikcom. Ya tetapi dia sudah minta maaf. Menurut saya yang paling powerful bukan itunya, yang paling powerful justru video yang viral itu. Gitu. Oke, tapi whatever ya, tetapi memang ada blunder di situ. Dapat pelajaran. Iya. Kemudian saya lanjutkan Pak ya. Selamat jalan PKS. Janda nih bos senggol lah sudah ya tadi. PKS tertipu bisikan Jokowi. Jadi kalau misalnya saya bacakan aja, Bapak langsung mau tanggapi langsung cut saya. Alhamdulillah PKS kalah karena mengkhianati Anies Baswedan. Kemudian saya sudah skeptis. Nah ini kalau soal pengkhianatan, ini bahasanya bahasa pengkhianatan soalnya. Iya. Saya kira harus dipaham juga ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita kan sejak ketika mengusung Pak Anies ini kan sejak awal. Bahkan tadinya begini loh. Ini kalau saya runut ceritanya ya Pak Refli ya. Itu setelah Pilpres Pak Anies itu silaturahim ke DPP. Ya. Kebetulan saya nemenin presiden partai. Pak Sehu. Selesai konferensi pers itu Pak Sehu di sampingnya ada Pak Anies bahwa ya karena beliau kan habis jadi Capres. Iya. Ya, maka waktu itu kita akan Pak Sehu waktu itu menyampaikan ke media, kami akan mengusung kader sendiri untuk Gubernur Jakarta, gitu kan. Nah, ternyata ya beberapa hari kemudian beliau datang ke pimpinan PKS bahwa beliau juga berminat. Untuk oke kalau begitu terus kita coba bayangkan. Artinya kita beberapa hari kemudian itu berarti bulan Februari itu Maret. Bulan apa ya waktu itu ya. Oh sorry. Pengumuman bulan April. Pengumuman itu bulan April. Putusan MK. Putusan MK. Pilpres ya. Iya putusan MK Pilpres 22 April. 22 April. 22 April ya. Pokoknya kira-kira masih di bulan April atau Mei lah di antara itu. Kalau sudah tanggal-tanggal saya lupa. Nah itu jadi ketika itu kita ya ngomong biasa aja lepas ya. Karena Pak Anies kan sudah jadi calon presiden masa kembali ke gubernur kan gitu. Jadi waktu itu kita akan mengusung sendiri. Nah kemudian ketika dia secara langsung datang meminta untuk minta diusung PKS untuk mau maju lagi di gubernur, kami coba dukung. Ya. Nah cuma masalahnya PKS ini hanya dapat 18 kursi di Jakarta, perlu tambahan 4 kursi. Nah ini yang saya kira perlu diluruskan. Nah makanya ketika kemudian Nasdem mau mendukung Pak Anies, ya kita sangat senang kan jadinya menyambut, apalagi kemudian ada pengumuman dari pimpinan DPP-nya, wakilnya bukan dari Nasdem, gitu. Makanya jadi pas kan dengan aman itu Anies Soebul Iman. Ya, nah, ternyata kan Nasdem nggak jadi ngusung. Ya akhirnya tinggal lagi lah 18 lagi sendiri. Nah, tapi begini Pak Sus, yang saya dengar ini saya dengar langsung. Barangkali ada miscommunication yang terjadi. Kalau dengan Surya Paloh tuh ngomong dari awal bahwa ini yang saya dengar bahwa waduh susah dicalonkan. Intinya adalah kekuasaan tidak ingin Anies Baswedan. Jadi walaupun dia punya peluang elektabilitasnya paling tinggi, tapi kekuasaan tidak ingin. Intinya Mulyono lah nggak ingin lah, ya kan? Ya sebetulnya ada waktu itu harusnya bisa beliau menyiapkan skenario yang kedua, independen. Sudah lewat waktunya. Bukan sejak awal. Oh iya, maksudnya, sejak awal itu kan sudah sadar nih bahwa dia ternyata bukan begitu. Jadi sekuennya adalah beliau tidak independen karena beliau ingin tetap didukung oleh partai politik, tidak mau berhadapan dengan partai politik. Karena itu tiba-tiba kan 3 partai politik sudah menunjukkan komitmennya kan? Yaitu DPP Nasdem, DPW PKB dan DPP PKS. Kan begitu. Bahkan DPP PKS sudah aman. Nah, dan aman itu Pak Sohibul datang ke sini katanya nama Sohibul itu Surya Paloh yang menyebutkan. Maka sudah aman kan dianggap kan. Tetapi ketika konstelasi politik terakhir dengan adanya kekuatan baru yang bernama Prabowo Subianto dan Mulyono ini masih eksis dan tidak menginginkan Anies,
Kan begitu. Maka Surya Paloh ngomong nggak bisa dicalonkan. Nah, bedanya PKS nggak ngomong. PKS di ruang publik hanya mengatakan tadi sudah tanda tangan dan lain sebagainya, tapi tidak ngomong soal tekanan politik bahwa Anies tidak boleh dicalonkan. Kan tekanan yang sama dialami PDIP juga, Pak. Itu sudah jadi rahasia umum. Jadi Anies tidak boleh. Makanya PDIP kan tiba-tiba Pramono Anung yang elektabilitasnya kagak ada sama sekali. Makanya kata Rano Karno, kalau saya Anies sama Rano Karno, Anies Rano, saya tinggal mejem doang katanya. Nah, persoalannya kan di situ. Nah, hanya PKS nggak mau ngomong itu. Kalau ada tekanan politik seperti itu, sementara Surya Paloh orang yang dianggap powerful aja ngomong, sehingga Anies bisa terima gitu. Ya, saya kira itu soal komunikasi. Mungkin saya karena saya tidak dalam kapasitas itu ya, karena saya sebagai ketua MPP kan lebih banyak mendengar laporan ya, karena eksekusi ini kan di presiden ya. Karena kalau alasannya cuma tanda tangan itu, waduh, dalam politik Pak ada perubahan kebijakan kan bisa saja kemudian kita mengatakan tidak kan, tapi tidak, kalau ke PKS itu tidak pantas. Artinya, tidak, kita sebagai orang yang sudah berkomitmen, artinya pernah dicontohkan juga oleh Rasulullah kan di Hudaibiyah. Ya, tapi dia tanda tangan, udah tanda tangan, ada orang masuk Islam harus kembali. Ya, tetapi kan kalau Hudaibiyah kan ibaratnya dengan alasan yang selalu baik kan, beda. Ini kan alasannya kan bergabung dengan orang yang PKS sendiri pada waktu itu sebagai bagian dari yang mendukung Anies, yakin bahwa pemilu ini curang. Securang-curangnya, segentong-gentongnya, sebabi-babinya, karena bilang politik pork barrel politik kan. Tapi tiba-tiba bergabung dengan seperti itu, ya itulah yang mengecewakan. Ya, tapi kembali yang penting ini istilah pengkhianatan saya kira itu terlalu keras ya. Itu enggak tepat. Itu yang ingin Pak karena yang jelas kami bergabung ke Pak Prabowo adalah beliau itu pernah 2 kali kita dukung. Dan karena sudah pemilu ini sudah selesai dan existing dia yang terpilih, ya insya Allah lebih banyak manfaat kita ada di dalam. Saya lanjutkan Pak ya. Kita punya waktu berapa lama lagi Pak? Terserah Bapak. Terserah Pak. Kalau sama-sama terserah enak kita ini. Saya sudah sampai jam 3. Saya Raman udah. Berapa menit lagi? Oh iya, karena memang saya jam 3 ada acara. 5 menit lagi ya. Saya jam 5 ada acara. Jam 3. Saya sudah skeptis sejak Pilpres 24, minim dukungan sama dengan cuma alat jegal. Salut sama pasangan Ridho, langsung legowo. Semoga ini menjadi contoh buat pasangan lain yang kalah agar bisa legowo juga. Kan nggak ada juga, ada juga yang memuji kan. Ahoker kebanyakan 02 ya. PKS salah pilih teman. Saya dapat amanat almarhum ayah saya supaya bantu suara Partai Islam dan saya patuhi. Tapi setelah PKS tetap kekeh meninggalkan Anies, sekarang saya cabut semua. Kasus tidak untuk rakyat, ayo jujur. Udah Ridwan Kamil nangis aja 5 tahun. Tapi yang nangis Ridwan Kamil bukan Ridwan Kamil ini. Jateng hadir. RK kalah karena menghujat. Mosok nawarin janda. Saya sudah skeptis. Ya setuju. Harus dievaluasi kenapa bisa kalah. Faktornya karena menggagalkan Anies. Karena beliau memiliki nafsu syahwat kekuasaan yang luar biasa dahsyatnya. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Maksudnya beliau itu siapa? Nggak jelas. PKS sudah selesai di DKI yang dibangga-banggakan. Menang terus di DKI. Bahkan nasional gara-gara hianati Anies. PKS nyungsep. Saya sudah skeptis. Saya bolak-balik lagi. PKS Su'ul Khotimah. RK kalah disebabkan didukung Mulyono dan Fufu Fafa. Ya. Kepentingan partai atau kepentingan rakyat? Tanda tanya. Rakyat yang mana? PKS berat tak menyatu dengan Bung Anies. Siapapun yang didukung Jokowi pasti nyungsep. Enggak juga bukti-buktinya Jawa Tengah. Banyakan menangnya dia bro daripada kalahnya ya. 2029 no PKS. PKS salah jalan. PKS basisnya Muslim. Sekarang udah berbelok arah mengikuti Kim Plus. Sangat rugi besar buat PKS untuk 5 tahun ke depan. Rakyat Jakarta jauhi PKS lah. PKS mantap. Alah, jawaban Pak Sus itu jawaban normatif saja. Siapapun pemimpinnya yang penting mensejahterakan rakyat. Hahaha. Kalau gitu ngapain kalian rebutan kursi DKI 1? Saya sudah skeptis. Balik lagi dia ya. Para elit PKS tidak konsisten bersama rakyat dan lebih memilih berkoalisi bersama Mulyono. PKS harus taubat nasuha. PKS capek jadi oposisi.
Kemudian Gibran itu baru betul. Maksudnya 2029 no Gibran itu baru betul ya. PKS dah dapat Anies tapi malah dilepas dah gitu gabung Mulyono. Elit PKS perlu introspeksi. Banyak Pak yang begini-begini Pak. Saya kira sebagai ya untuk masukan. Ya, sebagai closing statement. Silakan Pak Sus tanggapin ini dan langsung closing statement ke sana Pak. Oke. Oke. Ya, jadi saya kira ya masukan-masukan ini sangat bagus ya untuk introspeksi lah. PKS pasti juga ada kelemahan-kelemahannya udah pasti ya. Tetapi bahwa kita hadir ya dalam konteks berpartai ini memang punya tujuan yang sangat mulia ya. Divisinya kan sangat jelas ya untuk mengisi kemerdekaan ini, yaitu menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi pada dasarnya kami hadir dalam rangka untuk bagaimana supaya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya. Nah, persoalannya adalah memang demokrasi kita ini ya belum sehat betul. Ya, kesadaran politik rakyat ini memang ya masih rendah ya, mohon maaf ya saya katakan begitu, karena sehingga pragmatisme tadi ternyata kan masih tinggi ya. Nah oleh karena itu saya kira ini PR kita juga, bagaimana supaya meskipun ada wacana nih sekarang sudah muncul ya dari Pak Prabowo ya, bahwa apakah supaya tidak pimpinan mahal daerah ya, kepala daerah dipilih oleh DPRD ya, oleh DPRD. Nah, tetapi ini kan juga perlu jangan sampai cuma memindahkan aja ya, yang tadinya pragmatisnya ada di masyarakat kemudian di DPRD tentu ya, jangan ya, yang tentu yang perlu disiapkan adalah memang seharusnya partai-partai itu menghadirkan tokoh-tokoh terbaik. Ya, makanya sebetulnya yang lebih pas adalah proporsional tertutup mestinya Pak Bung Refli ya dalam konteks ini, sehingga kader-kader partai yang terbaik itulah yang kemudian terpilih dan kemudian dia yang bermusyawarah. Kan ini permusyawaratan kan. Nah, jadi itu yang saya kira ke depan memang semuanya itu tadi ini harus mulai ya dibenahi. Dulu sebetulnya ya Bung Refli ya tahun 99 loh ya. Pemilu pertama setelah reformasi. Itu KPU-nya itu dari partai-partai. Nah ini juga ada wacana juga seperti ini. Nah semua saya kira dalam perjalanan ini kita evaluasi semua, mana-mana yang kira-kira baik akan kita teruskan dan mana yang kira-kira sudah tidak tepat lagi ya tentu kita harus perbaiki kan begitu sebetulnya. Ya saya kira itu Bung Refli ya, mungkin saya sampaikan terima kasih nih Bung Refli saya diundang di podcast ini. Sekali lagi podcast yang sangat mencerdaskan ya dalam pendidikan politik ya saya kira. Dan dalam berpolitik kita jangan sampai terbelah gara-gara perbedaan kalau sampai ke ideologi kayak kira sih enggak ya sekarang ya, karena kan kita sudah dalam konteks ya bagaimana mengisi ya supaya bangsa ini tidak terbelah. Kita banyak masalah maka kita bangun bersama dengan persatuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Makasih. Oke, Pak Zus ya. Memang kalau ideologi itu barangkali sedikit tidak relevan lagi. Tapi ada new ideology sekarang. Yaitu pro environment, pro lingkungan, kemudian pro kesetaraan, kemudian ada anti korupsi dan lain sebagainya. Nah itu new ideology itu yang kemudian harus kita kembangkan sebagai new common platform ya. Makasih Pak Sus sudah hadir di sini. Saya tahu Pak Sus pasti sibuk ya. Dan mudah-mudahan nanti ada reshuffle kabinet Pak Sus bisa masuk lagi. Karena beliau ini mantan Menteri Pertanian di kabinet Pak SBY kedua ya. Selama 5 tahun Pak ya. 5 tahun. Menggantikan kader PKS juga Pak Anton Apriantono. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cada.